Oke, teman-teman udah join semua belum ini? Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Boleh dikasih reaksinya kalau misalnya kalian udah siap untuk mulai materi kita hari ini. Boleh dikasih reaksi jempolnya ya teman-teman. Ya, ada Marsha ini. Ada Nilam juga, keren banget. Oke, senang sekali hari ini aku bisa bergabung sama teman-teman semua di live virtual class kali ini, live teaching. By the way, buat kalian yang belum kenal aku juga ada sempat ngajar di kelas 9B ya, tapi di 9A aku belum. Jadi perkenalkan, aku Nadia Panjaitan, kalian bisa panggil Kak Nadia aja. Kakak adalah tutor baru di kelas hari ini. Tapi kalian hari ini akan diajari sama Kak Faris. Kita akan belajar materi matematika, tentunya fungsi kuadrat. Oke, boleh dong kasih reaction jempolnya kalau misalkan kalian udah siap untuk memulai materi matematika kita hari ini. Ya, ada Kania, ada Sekar, ada Aulia. Wow, keren banget sih. Oke, apa kita langsung aja ya, kita mulai. Aku serahkan untuk Kak Faris, boleh dimulai. Oke. Halo teman-teman, suaraku kedengeran nggak ya? Dengar Kak, Dengeran Kak. Dengeran Kak. Oke, mungkin aku izin share screen dulu ya. Sebentar. Apa udah kelihatan? Udah kelihatan Kak. Udah. Oke. Kak. Oh iya, sebelum mulai mungkin aku kenalan dulu kali ya, karena aku belum pernah di live teaching bersama belajar ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faris Baktiafdoli atau teman-teman bisa panggil aku Faris. Aku di sini bersama belajar jadi tutor matematika untuk kelas 9 gitu ya. Mungkin kalian juga udah sering berinteraksi gitu dengan aku di kelas virtualku, cuman di live teaching ini yang pertama gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat yang mungkin kalian lama-lama agak bosen gitu ya. Kayak fungsi kuadrat terus. Karena ini sebenarnya kalau menurutku ini adalah materi yang cukup krusial gitu karena konsepnya akan kepake banget di jenjang-jenjang selanjutnya gitu, di SMA, di kuliah itu bakal kepake lagi. Jadi penting banget untuk kalian memahami materi ini gitu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya itu boleh raise hand atau mungkin kalau mau langsung motong unmute gitu boleh juga kok. Langsung bilang aja Kak mau nanya gitu. Karena aku agak susah ngelihat chatnya gitu ya. Oke. Gimana? Kita lanjut aja? Lanjut Kak. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan... Boleh dijawab ya, jadi kolom chat atau enggak? ya boleh di chat deh. Oh ya Nggak apa-apa kok, teman-teman, kalau misalkan kalian nggak berhalangan untuk on cam, boleh banget ya untuk di on cam supaya kita lebih interaktif lagi. Nah ya, bener banget teman-teman. Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa kok, nggak harus bener banget gitu. Oke, mungkin masih belum pada tahu kali ya perbedaannya seperti apa. Sebenarnya kata kuncinya udah kelihatan banget ya. Ini kan persamaan dan juga ada persamaan dan juga ada fungsi gitu. Persamaan dan juga fungsi. Dan teman-teman juga mungkin udah pernah belajar gitu ya di kelas 8 tentang materi fungsi. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat itu berarti adalah sebuah persamaan yang mengandung unsur kuadrat atau kuadrat itu pangkat 2 berarti.
Dan biasanya kalau persamaan kuadrat nih variabelnya 1. Misalkan x kuadrat plus 2x plus 3. Variabelnya 1. Atau nggak harus x sebenarnya. Kayak bisa aja a kuadrat plus 2. Ini juga fungsi kuadrat. Walaupun dia bentuknya tuh cuma ada variabel cuma ada a kuadrat dan juga ada konstanta. Gitu. Ini persamaan. Ini namanya persamaan kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat itu berarti dia adalah sebuah fungsi. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau fungsi itu kan pada dasarnya relasi ya. Jadi kayak dia tuh sebuah fungsi itu dia memetakan nilai x ke nilai y gitu. Dan relasinya ini berupa relasi kuadrat. Di slide selanjutnya mungkin nanti aku jelasin lebih detail lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Apa itu fungsi kuadrat? Jadi, fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang punya bentuk umumnya kayak gini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a-nya nggak sama dengan 0 ya. Karena kalau a-nya 0, misalkan a-nya 0. Berarti kan 0x kuadrat plus bx plus c. Jadinya bx plus c ini apa? Ada yang tahu nggak ini fungsi apa? Kalau kayak gini. Gimana teman-teman? Ada yang tahu ini namanya fungsi apa kalau kayak gini? Fungsi linear, Kak. Ya, benar banget. Fungsi linear. Fungsi linear tuh yang ini ya, pokoknya yang berupa garis gitu kalau digambarin di grafik. Jadi kalau sebenarnya salah satu perbedaan yang cukup jelas dari fungsi sama persamaan tuh ini. Kalau fungsi itu ada grafiknya gitu. Nah, ini relasi kuadrat seperti yang tadi aku bilang bahwa dia mengkuadratkan gitu ya, mengkuadratkan suatu nilai x jadi nilai y. Nah, kemudian maksud dari fx nih. Fx itu berarti misalkan nih kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jadi ini dasar dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nilai f1, berarti sama aja kita mensubstitusikan x-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Di sini jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 3. Jadi f1-nya sama dengan min 4. Gitu. Ini kayaknya udah cukup gampang ya. Artinya untuk nilai x sama dengan 1 pada fungsi f nilai y-nya sama dengan min 4. Atau kalau bisa kita perhatikan di grafiknya, grafik fungsi kuadrat tuh cirinya gini ya. Dia kurva, jadi bukan berupa garis. Kita bisa cek nih di grafiknya untuk nilai x-nya 1, y-nya min 4. Benar ya? Gitu. Jadi artinya kita juga bisa bilang kalau si fungsi kuadrat ini melalui titik 1, min 4. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kata-kata melalui gitu. Melalui misalkan 3,0. Berarti sama aja. F3 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini ya titiknya 3,0 tuh. Nah, kemudian maksud dari pembuat 0 itu adalah nilai X yang menyebabkan fungsinya bernilai 0 gitu. Jadi kalau di sini pembuat 0-nya ada dua nih. Yaitu si X sama dengan min 1 dan juga X sama dengan min 3 gitu. Kalau misalkan kita ngelihat dari grafik. Sampai sini ada yang mau nanya? Kak mau nanya, Ya, boleh. bisa jelasin pelan-pelan nggak, Kak? Oke. Yang dari mana nih? Kira-kira? Dari yang maksud FX. Oh, oke. Yang maksud fx ya. Nih, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Gitu ya, kita punya fungsi ini. Terus kita diminta untuk menentukan nilai dari f1. Nah, artinya kita itu cuma butuh untuk memasukkan nilai 1 ke fungsinya. Jadi si 1 ini adalah nilai x-nya.
Jadi nilai 1 ini adalah X-nya. Berarti kita masukin 1 ke sini. Gitu. Ini kan X kuadrat min 2X min 3. Berarti kalau F1 itu sama dengan X-nya kita ganti dengan 1. Gitu. Dikurang 3. Sama dengan, nah ini 1 kuadrat 1, min 2 kali 1, min 2 ya. Sama ini min 3. Jadinya min 4. Jadi kita dapat nilai F1 sama dengan min 4. Gitu. Ini untuk yang maksud dari fx gitu ya. Kalau misalkan kita diminta untuk nyari nilai F1 atau F2 gitu. Contoh lagi deh. F4. Ada yang mau bantu? Jadinya gimana? Step by step-nya? Min 4 4 kuadrat. Ya. 4 kuadrat dikurang 2. 2 2 kali 4 kurangi 3. Sorry. Dikurang 3. Dikurang 3. Bentar. Aduh, keluar. Oke, sebentar teman-teman. Oke, udah kelihatan lagi kan ya? Udah, Kak. Oke, min 2 kali 4 ya tadi ya. Pencet. Min 2 dikali 4 dikurang 3. Jadinya berapa? Jadinya berapa nih? 5. 16 kurang 8 kurang 3. Ya, kurang 16 8 kurang 8 kurang 3. kurang 3. Jadinya 16 kurang 5. 8. Ya, jadinya 5. Berarti F4 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita lihat di grafik, nanti di grafik itu ketika X-nya 4, Y-nya 5. Bentar, aku hapus dulu yang sebelah sini. Nggak bisa dihapus. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti ketika X-nya 4, itu nanti titiknya tuh ada di sekitaran sini gitu, kalau di grafik. Gitu. Udah paham? Tapi sebenarnya kalau di SMP kayaknya nggak terlalu nyinggung tentang grafik gitu ya. Nggak tahu, kayaknya nggak. Mungkin itu lebih dibahas di SMA ya, setahu aku. Oke, bisa next mungkin? Atau masih ada yang mau nanya lagi? Makasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang ciri-ciri grafiknya ya, karakteristik grafik. Ada dua tipe aja untuk grafik fungsi kuadrat. Yaitu ada yang terbuka ke atas, yang kayak huruf U. Ini ya. Yang kayak huruf U dan juga yang kayak apa nih? Yang kayak gini. Jadi grafik yang kayak U ini terjadi kalau misalkan nilai A-nya lebih dari 0. Misalkan aku punya 2x kuadrat min 2x plus 3. Ini terbuka ke atas apa ke bawah, teman-teman? Ke atas. Ya, terbuka ke atas. Kalau misalkan ini, terbuka ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Oke, ini tetap ke atas. Kenapa? Karena sepertiga itu kan bilangan positif ya. Sepertiga itu masih lebih dari 0. Jadi dilihat A-nya. Kan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu yang di depan X kuadrat gitu ya. Jadi kita ngelihat A-nya. Sepertiga ini kan masih bilangan positif ya, belum negatif. Berarti dia terbuka ke atas. Walaupun bentuknya pecahan. Kalau ini, nah ini bisa jadi ada akar 2x kuadrat. Nah ini gimana nih? Ke atas apa ke bawah? Ada yang tahu?
Boleh nebak aja teman-teman, kalau salah nggak apa-apa. Bawah, Kak. Bawah? Oke, jawabannya masih ke atas. Kenapa? Karena akar 2 itu lebih dari 0. Akar 2 itu bukan bilangan negatif ya teman-teman. Jadi cirinya yang terbuka ke bawah itu cuman kalau ada min-nya di depan. Nah, gini. Min x kuadrat plus 2x. Ini ada min-nya nih. Berarti dia terbuka ke bawah. Satu lagi deh. Terbuka ke atas apa ke bawah nih teman-teman? Ke bawah, Kak. Ke bawah. Iya, benar. Jadi jangan terkecoh dengan yang paling depan. Karena yang paling depan ini adalah konstanta. Gitu. Oke. Ada yang mau nanya dulu sebelum lanjut lagi? Oke, mungkin udah ya. Kita lanjut. Oke, sekarang terkait sumbu simetri, nilai optimum sama titik puncak. Nah, sebentar tunggu. Oke. Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi menjadi dua bagian sama besar. Jadi maksudnya gini, ini kita punya fungsi, terus kita bisa gambar grafiknya, misalkan kita udah punya grafiknya kayak gini. Nah, yang dimaksud sama sumbu simetri itu yang di paling tengah ini. Nih, dia adalah sumbu simetrinya. Gitu. Jadi sumbu simetri itu dia berupa garis tegak gitu, garis tegak. Yang mana kalau di sini berarti sumbu simetrinya ada di angka 1 nih ya. Berarti dia berupa X sama dengan 1. Ini adalah sumbu simetrinya gitu. Kemudian nilai optimum, kalau nilai optimum itu nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Nah, kenapa di sini ada tertinggi atau terendah? Karena kan tadi ada dua bentuknya ya. Fungsi kuadrat tuh ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Dan setiap fungsi kuadrat itu pasti punya titik puncak gitu. Walaupun di bawah tapi tetap namanya titik puncak ya teman-teman. Nah, cuman untuk yang di bawah ini nanti bakal jadi nilai minimum. Sedangkan yang di atas ini nanti jadi nilai maksimum. Kenapa? Sebenarnya bisa dilihat aja. Ini di paling bawah kan, teman-teman. Jadi kalau di paling bawah berarti minimum gitu. Kalau di paling atas berarti maksimum gitu. Sedangkan kalau yang grafik ini maksimumnya apa? Ada yang tahu? Nah, jawabannya nggak ada karena ini kan terus-menerus sampai tahingga, sampai nggak tahu sampai berapa gitu. Jadi ini cuma ada nilai minimum. Jadi kita nggak tahu maksimumnya berapa. Sedangkan kalau yang bentuk kayak gini kebalik, kita tahunya maksimumnya gitu. Nah kemudian, nah ini yang penjelasan yang tadi ya berdasarkan grafik yang di samping kiri ini sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 1. Nilai optimumnya adalah min 4. Bisa didapat dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke Fx, sehingga didapat F1 sama dengan min 4. Nah, titik puncak itu, dia menampung keduanya, baik sumbu simetri maupun nilai optimum. Jadi kalau misalnya kita punya titik puncak kayak gini, ya berarti ini sumbu simetrinya nanti. Sumbu simetri. Ingat kan ya, ini kan koordinat tuh X, Y ya, berarti sumbu simetrinya ini adalah yang X-nya, dan optimum ini adalah yang Y-nya. Gitu. Nah, bisa dicari pakai rumus apa? Pakai yang ini. Gitu. Ini mungkin udah pernah aku kasih juga ya. Dan sama Kanadia maka Samuel juga udah ngasih rumusan ini. Ini untuk mencari ketiganya, baik sumbu simetri, nilai optimum, maupun titik puncak. Oke, kayaknya kita agak latihan dikit, latihan singkat. Misalkan aku punya ini. 5. XP-nya berapa nih, teman-teman?
sumbu simetrinya. Ada yang mau bantu? Gimana? 3/4. 3/4. Oke. 3/4, Kak. Ya, ini adalah nilai A. Yang min 3 ini adalah nilai B. Yang min 5 adalah nilai C. Jangan lupa kalau ada min, itu minnya ke bawah ya. Tadi aku nge-lag nggak sih? Enggak kan ya? Enggak, Kak. Oke. Jadi jangan lupa di rumusnya juga ada min. Jadi kalian tulis dulu min, B-nya min 3 per 2, A-nya 2. Gitu. Jadi min ketemu min jadi plus 3/4. Kemudian kalau D, nah kita cari dulu nilai D-nya, atau kalau mau langsung juga boleh. Tapi mungkin aku cari dulu ya di sini. D-nya, ingat D itu apa? Ada yang tahu? Diskriminan. Ya, diskriminan. Rumusannya? B kuadrat min 4AC. Ya, benar sekali. B kuadrat min 4AC. Jadi kita bisa langsung min 3 kuadrat min 4AC. Min 3 kuadrat 9. Min ketemu min, jadi plus 4 kali 2. 8 kali 5, 40. Jadi 49 D-nya. Jadi tinggal min D per 4 kali 2. Jadi min 49 per 8. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Atau ada yang masih bingung? Oke, kayaknya udah paham semua ya. Kalau misalkan aku kecepatan kayak tadi aja. Misalkan kalian kalian mikirnya kayaknya kecepatan gitu aku. Langsung dipotong aja. Nggak apa-apa. Kak, Oke. nanya boleh nggak? Oh iya, boleh. Itu kan tadi yang XP-nya kan min D per 2A. Tuh. Terus minnya ini tuh cuma buat yang 3-nya doang atau min buat pernya gitu? Oke. Sebenarnya gini. Kalau min pecahan gitu ya. Misalnya min setengah gitu. Ini sebenarnya sama aja dengan kamu nyebut min 1 dibagi 2 gitu. Atau min 1 per min 2. Maksud kamu gini kan tadi pertanyaannya? Iya. Ya, jadi sebenarnya sama aja. Mau minnya di luar, min 1/2, atau min 1 dibagi 2, atau 1 dibagi min 2, ini akan sama aja gitu. Oh, oke, makasih Kak. Ya, jadi jawabannya sama aja kok. Baik ada di depan, di atas, maupun di bawah. Kecuali kalau ada di dua-duanya, di atas dan di bawah, itu kan jadi min dibagi min gitu ya, jadi plus. Oke, kita lanjut ke menentukan fungsi kuadrat. Nah, ini juga udah sempat dibahas, cuman aku kayak nge-review lagi aja. Jadi di sini mungkin aku langsung aja ya. Bentuk umumnya ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi dalam menentukan fungsi kuadrat, di sini kan kita diminta untuk nyari fungsi kuadrat nih. Kita taunya titik-titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat itu, tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Gitu. Jadi kita perlu tulis dulu fungsi kuadrat tuh bentuk umumnya seperti apa. Seperti ini kan, yang udah kita pelajari tadi. Itu ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita tinjau satu persatu. Yang pertama fx melalui 0,-3. Nah, yang tadi aku udah bilang. Berarti kita masukin 0 ke x-nya, nanti hasilnya min 3. Jadi sama aja dengan f0 sama dengan min 3. Gitu. Nah, di sini kita masukin x-nya itu 0. A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan min 3. Ini kan jadi 0 ya, yang ini. Jadi kita tinggal punya C aja. Sehingga C sama dengan min 3. Udah ketemu nih C-nya. Jadi kita tinggal nyari nilai A sama B. Gitu.
Kemudian kita ke yang kedua. Yang pertama kan ini ya, 0,-3 udah. Sekarang melalui min 1,0. Sama kayak tadi, berarti kita masukin min 1 ke X-nya, nanti hasilnya 0. Gitu. Jadi A dikali min 1 kuadrat ditambah B dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Min 1 kuadrat itu 1 ya. Sedangkan min 1 dikali B itu jadinya min B. Gitu. Jadi A min B min 3 sama dengan 0. 3-nya boleh kita ke kananin, jadi A min B sama dengan 3. Nah, kita simpen dulu. Kita simpen dulu sampai kita nanti nemu bentuk kayak gini lagi. Karena kan kita baru pakai 2 titik ini ya. Kita belum yang satu lagi. Nah, sekarang kita tinjau yang satu lagi, fx melalui 1,-4. Sama lagi, kita masukin 1 ke nilai x-nya. Jadi A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan min 4. Tadi C-nya kita udah tahu, min 3. Jadi A tambah B min 3 sama dengan min 4. Sehingga A plus B sama dengan min 1. Nah, kita udah dapat nih. A min B sama dengan 3 dan juga A plus B sama dengan min 1. Nah, seperti yang kalian udah belajar ini kan ya, SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, udah kan? Udah. Ya, itu di kelas 8 kayaknya. Kalau biasanya kan X sama Y, nah ini A sama B sama aja. Jadi kita sekarang eliminasi B. Dari persamaan 1 dan 2, kita tadi punya A min B sama dengan 3, A plus B sama dengan min 1, kita jumlah, jadi nanti ininya kecoret min B-nya sama B, sehingga bakalan jadi 2A, sorry, ini nggak muncul. Oke, aku tulis deh. Jadi 2A sama dengan 2, dan A-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, kita udah punya C, udah punya A, B-nya belum. Jadi kita tinggal masukin aja A-nya ke salah satu di antara 2 ini. Di antara ini. Mana sih? Nih. Di antara 2 ini terserah mau milih yang mana, kita masukin aja A-nya. Jadi kita dapat nilai B-nya min 2. Nah, jadi kita punya fungsinya deh. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jadi di sini nilai A-nya 1, nilai B-nya min 2, nilai C-nya min 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, bisa jelasin ulang yang eliminasi nggak, Kak? Oke, yang eliminasi. Sebentar ya. Nah, A min B sama dengan 3. A plus B sama dengan min 1. Nah, jadi kan kalau eliminasi ini, kita mau ngilangin salah satu variabel nih ya. Mungkin kalian udah inget juga, atau mungkin ada yang lupa, tentang SPLDV. Jadi, kalau di SPLDV itu, untuk yang metode eliminasi, itu kita mencoba untuk ngilangin salah satu dari 2 variabel ini. Nah, kalau di yang biru ini, kita ngilangin B-nya dengan cara menambah semuanya. Jadi A ditambah A, jadi 2A. Min B ditambah B, jadi 0 ya, B-nya hilang. Gitu. Sedangkan 3 ditambah min 1, berarti 3 dikurang 1, jadinya 2. Sehingga A-nya 2/2, yaitu 1. Nah, kita bisa juga, kita kurang. Kita ngilangin B-nya. Ngilangin A-nya. Ini kan A kurang A, jadinya ini ya 0 ya, A dikurang A. Jadi A-nya yang hilang. Terus kalau di sini min B dikurang B, jadi min 2B. Sama dengan 3 dikurang min 1, berarti 3 plus 1. Sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat B-nya min 2. Nanti kita masukin ke sini, dapat lagi nilainya A sama dengan 1. Gitu. Sama aja kan dengan yang udah kita punya tadi. Gitu. Jadi kalau metode eliminasi itu kayak gitu. Gimana? Apa udah terjawab atau masih belum? Udah, Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama.
Oke, lanjut. Yang kedua, masih tentang menentukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 serta melalui 2, min 3. Jadi di sini ada kata-kata memotong sumbu X. Artinya, kalau misalkan kita ada grafik gitu, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. Nanti dia ada yang motong sini gitu. Contoh kayak gini. Nah, ini namanya memotong sumbu X gitu. Dan ini yang, sorry, kepencet back. Jadi kita memotong sumbu X-nya di 2 titik dan dia melalui 1 titik yang lain. Kita langsung lihat aja. Nah, bedanya kalau di sini kita langsung pakai rumus. Kenapa? Karena kalau kita coba kayak tadi gitu, misalkan F-1 sama dengan 0, terus juga F3 sama dengan 0, sama F2 sama dengan min 3, ini nanti bentuknya ribet, teman-teman. Jadi, teman-teman punya SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Kan belum belajar ya, di SMP belum dapat ini kayaknya deh. Udah dapat belum? Aku udah, Kak. Oh, ada yang udah. Oke. Soalnya seingat aku dulu belajarnya di SMA. Tapi mungkin kita pakai yang ini aja kali ya. Nih, kita pakai formula yang ini biar nggak panjang banget gitu. Soalnya SPLTV lumayan panjang. Jadi kita pakai rumusan ini. Ya, step pertama ini adalah kita nyari nilai P. Oke, jadi caranya, ini aku tulis ulang aja di samping. Jadi kalian sambil baca yang udah ketulis sama yang aku tulis ulang. Kita kan punya rumusan ini. Fx sama dengan P, X min X1, X min X2. Nah, apa maksudnya X1, X2? Nah, di sini, ini kita punya 2 titik. Jadi kita anggap ini adalah X1, Y1. Gitu. Jadi X1-nya adalah min 1. Nah, yang ini adalah X2, Y2. Gitu. Jadi, ya benar. X1-nya min 1, X2-nya ya. Nah, sedangkan untuk yang melalui, ini kita anggapnya X aja dan Y aja gitu. Paham ya? Mungkin ini emang agak ribet, tapi kalau misalkan kalian udah terbiasa, bakal jadi cepet banget cara ngerjainnya gitu. Fx-nya berapa? Fx ini kan sama aja Y ya. Y sama dengan Fx gitu. Berarti kita masukin ini, min 3. Si min 3 sama dengan P dikali X-nya, yaitu 2, dikurang X1, yaitu min 1. Jadi ini sebenarnya tinggal masukin aja, teman-teman. 2 min Y, X2-nya adalah ini, si 3. Sama dengan, min 3 sama dengan P. 2 dikurang min 1, jadinya 2 plus 1, sama dengan 3, dikali min 1. 2 dikurang 3, min 1 ya. Sehingga min 3 sama dengan min 3P. Jadi P sama dengan min 3 dibagi min 3, sama dengan 1. Nah, kita udah dapat P. Jadi, kita langsung masukin P-nya sama dengan 1, terus masukin lagi X1-nya min 1, dan X2-nya 3, min 3. Gitu. Jadi, kita punya Fx sama dengan X plus 1 dikali X min 3. Nah, ini tinggal kalian pakai ini aja. Kalian uraikan dengan cara pelangi gitu. Jadinya X kuadrat min 2X min 3. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Mungkin? Boleh Atau raise hand teman-teman kalau misalnya mau nanya ya. Ya, boleh nanya atau kayak tadi langsung unmute boleh kok. Santai aja. Oke, kalau nggak ada mungkin. Nah, ini untuk yang contoh aplikasi. Ini Kak ada yang nanya di kolom komentar. Kak, cara kali pelangi mungkin maksudnya ya. Kak, cara kali pelangi bagaimana? Oh, oke. Cara kali pelangi.
Oke, aku jelasin di sebelah sini. Ini ya. Oke, aku pindahin ke bawah ya. Ini. X plus 1 dan juga X min 3. Nah, cara kali pelangi gampang banget. Kalian kaliin 1 per 1. Pertama dari X nih. X ke sini. X dikali X. Jadinya? X kuadrat. Nah, X kuadrat. X dikali ke sini. Jadinya? Min 3X. Ya, jangan lupa kalau ada min, minnya diikutin gitu. Jangan nggak diajak minnya. Kemudian 1 ke X. Jadi 1 kali X. Jadinya X aja. Dan 1 kali min 3. Jadinya min 3. Min 3. Yap. Nah, sekarang kita tinggal sederhanain. X kuadrat min 3X sama X. Berarti min 3 tambah 1 gitu ya. Jadi min 2. Nah, gitu caranya. Gimana? Tadi siapa yang bertanya? Gimana Putri? Udah ngerti Putri, belum? udah paham belum? Udah ngerti, Kak. Kasih. Oke. Sama-sama. Oke, kita ke aplikasi. Ini adalah soal yang ini ya. Mungkin kalian ada yang ikut ini juga kan kelas virtual aku di 9A maupun 9B itu ngebahas ini. Soalnya sengaja aku samain gitu biar kalau ada yang masih kurang paham gitu jadi bisa ditanya sekarang. Jumlah panjang sisi depan dan sisi samping suatu segitiga siku-siku sama dengan 8 cm. Jika luas dari segitiga siku-siku dapat dinyatakan dengan L, berapakah nilai terbesar L yang mungkin? Nah, kita misalkan dulu. Kita misalkan sisi depannya adalah Y dan sisi sampingnya adalah X. Nah, jadi kayak gini. Kita kayak gambarin dulu sisi segitiganya. Nah, X plus Y sama dengan 8 ini kita dapat dari soalnya ya. Jumlah panjang sisi depan dan sisi samping adalah 8. Berarti X tambah Y sama dengan 8. Kita bisa bentuk jadi kayak gini Y-nya. 8 min X. Atau nanti kalian X sama dengan 8 min Y juga sama aja sebenarnya. Nah, yang ini. Rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Mungkin aku ini dulu kali ya teman-teman. Aku tunggu 1 atau 2 menit karena lagi azan. Oke.
Oke, jadi di aku azannya udah selesai. Kita bisa lanjut. Setengah X, Y. Alasnya kan kita tadi udah misalkan alasnya atau sisi sampingnya sebagai X. Sedangkan untuk yang depan, jadi depan tuh maksudnya depan ini ya teman-teman. Aku mengartikan depan tuh di depan sudut yang ini. Gitu. Jadi setengah X kali Y. Y-nya kita udah misalkan tadi. Kita udah jadiin 8 min X. Jadi kita bisa langsung ubah setengah X-nya menjadi setengah X dikali 8 min X. Jadi kita kali nih. Yang ini dikali ke sini. Setengah X dikali 8. Berarti 8 per 2. Sama dengan 4 ya. Jadinya 4X. Terus yang ini kali sini. Jadi min X kuadrat. Gitu. Jadi kita punya persamaan luas dalam bentuk variabel X gitu. Nah, kita bisa tentukan nilai determinan dari fungsi ini, yaitu di sini B-nya 4 ya, B-nya 4, dan A-nya min setengah. C-nya 0, karena nggak ada konstanta di sini. Gitu. Jadi kita bisa langsung masukkan yang sebelah sini 0, jadi tinggal 4 kuadrat, sama dengan 16. Nah, kita bisa langsung dengan rumus luas maksimum gitu. Seperti yang udah dibahas juga kan ya sama Kak Samuel dan juga aku di 9A kalau nggak salah waktu itu. Jadi kenapa kita pakai rumus ini yang min D per 4A? Soalnya persamaannya itu dalam persamaan fungsi L dalam variabel X gitu. Jadi kalau kita nyari L maksimum sama artinya kita nyari Y puncak gitu. Nah, kalau Y puncak itu kan rumusnya ini. Jadi itu alasannya. Kemudian kita langsung masukin D-nya kan D-nya 16. Jadi kita masukin min 16 per 4 kali A. Min setengah A-nya. Min ketemu min bisa coret. Kemudian 4 dikali setengah berarti 2 ya. Jadi tinggal 16 per 2 sama dengan 8. Sampai sini ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut latihan soal itu. Teman-teman kalau misalkan ada yang nggak ngerti atau mau ditanyain, boleh banget ditanyain ya. Iya, benar banget. Atau mungkin udah pada paham kali ya, karena udah dibahas juga di kelas virtualku. Jadi di sini aku sengaja bahas lagi, takutnya ada yang masih kurang paham gitu. Jadi kesempatan banget buat kalian nanya sekarang gitu. Kalau misalkan masih kurang paham. Waktunya 15 menit lagi. Oke. Nah, join yuk. Kita kayaknya nggak afdol gitu. Kalau matematika cuma dengerin orang ngomong doang. Nggak nyoba sendiri. Jadi, ayo kita latihan soal. Nah, di sini aku drop linknya di ini juga kali ya. Di chat. Atau kalau yang ada yang nanya ya. Oh, gini deh, sambil salah, aku salah kirim. Kalian yang mungkin yang udah paham boleh join ke ini dulu ya, link quizisnya. Mungkin aku jawab pertanyaan dulu nih dari Zahra. Kak, itu A-nya kenapa min setengah ya? Jadi teman-teman sambil join ke link tersebut, aku sambil jawab. Kenapa A-nya min setengah? Jawabannya adalah dari si fungsi ini tersebut. Sebentar teman-teman, aku agak nge-lag. Aduh, nge-lag. Ini ya. Nih, kan fungsi kuadrat tuh AX kuadrat plus BX plus C nih, Zahra. Jadi, di sini A-nya itu adalah koefisien si X kuadrat. Jadi, kenapa A-nya min setengah, bukan 4? Karena walaupun bukan di depan, tapi kita tetap nyarinya yang di koefisien X kuadrat gitu. Jadi, A-nya min setengah, bukan yang 4. 4 ini punyanya X gitu. Jadi, walaupun dia ada di paling depan, kita nggak bisa ngambil dia sebagai A gitu. Karena kita mendefinisikan A-nya itu sebagai koefisien X kuadrat. Makanya kita di sini min setengah nih. Yang di depan X kuadrat. Gitu. Gimana?
Bisa dipahami nggak, Zahra? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada yang udah join? Aku stop share dulu. Atau ada kendala? Bisa join nggak? Bisa, Kak. Bisa. Wait, bentar aku loading. Bisa, Kak. Oke. Aku tunggu. Nadia, ini berapa menit lagi ya? Nggak bisa ngelihat jamnya. 15 menit. Oke. Berarti aku tunggu 2 menit lagi deh. Takutnya ada yang masih kendala. Kalau ada yang kendala, bilang ya, biar kita tunggu dulu gitu. Baru ada 15 orang. Waduh. Oke. Ada 20 orang. Ada yang belum join, ada yang belum bisa. Maaf banget, kayaknya aku stop share aja deh ya, karena ini nggak bisa terus. Kalian bisa lihat di layar masing-masing kan soalnya? Itunya, quizisnya. Halo, gimana teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, oke. Jadi aku nggak perlu share screen ya, karena di sini ngelek banget. Oke, kita sampai 14 aja. Oke, kalau gitu aku start mungkinnya. Aku start aja ya, teman-teman. Oke, selamat mengerjakan. Oke, nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi fx sama dengan 7. Jadi kalian mencari nilai X-nya. Jadi di sini tuh. Nanti kita bahas ya teman-teman abis kuis soalnya. Oke, waktunya habis. Ada Alvinisa yang memimpin nih. Keren-keren. Kita next. Pertanyaan selanjutnya. Nanti kita bahas belakangan. Nah, ada grafik. Jawabannya bisa lebih dari 1 ya.
untuk yang soal ini? Oke, 1 menit lagi nih di soalnya. Oke, udah habis. Oke, udah banyak nih yang benar. Kita next, soal ketiga. Nanti kita bahasnya ya. Ada fungsi gx. Jadi sama aja ya teman-teman, mau fx mau gx caranya. Oke, udah beberapa ada yang jawab. Wow. Oke, udah hampir setengahnya nih yang dijawab di 1 menit terakhir. Oke, udah banyak, hampir semua. Teman-teman yang belum jawab. Oke, time's up. Oke, Aisyah mulai membalap Alfinisa. Kita di soal terakhir. Ayo teman-teman, penentuan. Nah, tentang aplikasi. Model soalnya sama ya kayak tadi. Jadi ini lumayan gampang kalau kalian merhatiin.
Oke, 1 menit terakhir, baru 1/4. Ayo, bisa. Pasti bisa. Oke, sudah di detik-detik terakhir. Oke, sudah habis. Wah, congrats nih. Kalian bisa lihat leaderboard-nya nggak? Halo teman-teman, sudah dilihat? Oke, congrats untuk Aisyah dengan poin 2510, keren banget. Yay, congrats Aisyah. Congrats Aisyah. Mana nih Aisyah? Mungkin ada pesan-pesan dulu? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Gimana, susah apa gampang soalnya menurut kamu? Lumayan. Aku nggak bisa nomor satunya. Bisa nomor 1, oke. Kita masih ada waktu, mungkin bahas dulu kali ya. Mungkin aku nggak tahu nih, sempat apa nggak kebahas semua. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau nggak kebahas, ini bisa kita bahas di kelas virtual. Karena minggu depan kita masih di bagian fungsi kuadrat gitu ya. Aku belum share screen ya. Maaf. Bentar. Udah kelihatan ya, kita langsung bahas untuk tentukan nilai X yang memenuhi fx sama dengan 7 untuk itu soal itu. Kita langsung tulis fx sama dengan 6x kuadrat plus 7x plus 4. Nah, kita mau cari nilai X. Cari nilai X kalau misalkan fx-nya sama dengan 7 gitu. Jadi kita samain aja, kita sama dengan kan ini, kedua ini. Plus 4 sama dengan 7, gitu caranya. Jadi kemudian 7-nya kita pindahkan ke kiri. 7 sama dengan 0. Nah, sehingga jadi 6x kuadrat plus 7x min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kalau di kelas, kalau nggak salah ada yang bilang ke aku, kalau diajarin di sekolahnya itu dibagi 6 gitu ya. Jadi dibuat jadi bentuk x kuadrat gitu. Nah, sedangkan kalau aku mau pakai cara yang gini. Kita mau nyari nih, berapa kali berapa yang hasilnya min 18, dan berapa tambah berapa yang hasilnya 7. Min 18 nih dari mana? Dari ini, 6 dikali min 3. Gitu. Jadi A dikali C. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah A kali C, dan berapa kali berapa yang hasilnya adalah 7. Gitu. Jadi kita bisa nebak nih, kita tebak kira-kira berapa nih. Nah, caranya mungkin bisa teman-teman dari perkalian gitu. Berapa kali berapa yang hasilnya 18. Misalkan aku mau nyoba 18 kali min 1. Benar ya, 18 kali min 1 tuh min 18. Tapi 18 kurang 1 bukan 7. Berarti ini salah. Berarti bukan. Nah, langsung aja ya. Yang benar itu adalah 9 dengan min 2. Karena 9 dikali min 2 adalah min 18. Dan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi, yang tengah ini kalian pecah. Gitu. Sama dengan min 18. Min 18. Min 3 dong. Min 3 sama dengan 0. Jadinya di sini bisa kita keluarkan
2x plus 3 dikurang 2x plus 3, 0. Jadinya 3x 1, 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga 3x min 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1/3 atau x sama dengan min 3/2. Gitu. Ya. Untuk yang nomor selanjutnya kita nanti bahas di ini ya, di kelas virtualku hari Senin. Gitu. Oke, ini kayaknya waktunya udah habis. Ada yang mau nanya? Sampai sini? Jadi ini jawabannya yang mana nih? 1/3 dan min 3/2 yang ini. Oke, ada yang mau nanya? Ini waktunya udah habis ya. Oke, gimana teman-teman udah ngerti atau belum? Udah ngerti? Untuk yang soal nomor 1. Udah ngerti. Oke, udah ngerti kayaknya ya. Oke, kalau gitu stop share. Waktunya udah berapa menit ini? Habis ya? 2 menit. 2 menit lagi. Oke, kalau gitu masih bisa nih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya yang bagian ini. Jadi di sini aku coba jelasin ulang. Kita pilihnya 9 dengan min 2. Supaya nanti 9 kali min 2 ini jadinya min 18. Dan kalau dijumlah jadinya 7 gitu. Nah, kemudian yang tadinya 7 ini kita pecah jadi 2 angka tadi. Tadi kan kita milihnya 9 dan min 2 gitu. Jadi dipecah jadi 9x min 2x. Kemudian, nah dari 2 bagian ini sebenarnya kita kurungin gitu. Nah, jadi kita pecah. Di sini kita faktorin, yaitu 3x bisa difaktorin. Sedangkan yang di sini min 1-nya difaktorin. Nah, kita udah sama-sama punya 2x plus 3 dan 2x plus 3. Jadi 2x plus 3 yang keluar dikali 3x min 1. Sehingga kita bisa dapat 3x min 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Dapat deh nilai x-nya. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini aja gitu ya untuk pembahasan kita kali ini tentang fungsi kuadrat. Maaf banget baru satu soal yang kebahas. Jadi untuk soal 2, 3, dan 4 itu akan ada di kelas virtualku hari Senin ya. Jadi hari Senin kita akan bahas itu dulu. Mungkin kalau sempat akan ada latihan tambahan gitu. Buat kalau misalkan kalian ada yang belum UTS gitu mungkin bisa sekalian latihan. Oke Kak, mungkin kita bisa foto dulu ya Kak. Oke, boleh. Aku stop share. Oke. Boleh on cam teman-teman kalau Ya, ayo on cam kalian teman-teman. Kita foto bareng dulu. Oke. Udah. Senyum ya teman-teman semua. Boleh senyum ya. Ayo yang lain kalau misalnya mau on cam juga boleh. Oke, satu. Bentar ya, 1, 2. Oke teman-teman, makasih banyak.